One, two, three, come on. Halo guys, selamat malam, kembali lagi di channel gua. Sekarang gua bersama dengan Iqbal. Dia lagi sama gua, dia ingin tanya-tanya tentang mesin yang kemarin kita habis nyonding. Dia pengen nanya, nggak tahu gua nanya apa lah, pokoknya gua siap jawab aja. Tapi sebelum itu, gua pengen sharing dulu sama dia. Gitu kan. Gimana Bal, kabar? Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Situasinya gimana nih kita selama di kapal nggak bisa besi hari ini? Iya, karena virus kan. Virus ya. Tahu nih virus ini nggak selesai guys. Terus gimana? Kapan habis kontrak? Sekitar Oktober. Oktober. Berarti 2 bulan lagi. Iya. Terus apa yang sudah lo dapat nih sebagai junior engineer? Ya beberapa tentang masalah-masalah di kapal yang kita tempat kayak seperti kemarin gitu kan. Terus kalau yang kemarin lu sama gua itu nyonding udah paham itu, udah ini. Nah, kalau yang kita sounding kemarin kan tentang ya soundingan double bottom dan Alex. Tuh. Nah, di sini saya ada sedikit pertanyaan ini, Mas. Apa Bang? Ini tentang sistem bahan bakar di kapal kita ya, DO terus. Oh, jadi ingin tahu sistem bahan bakar itu seperti apa gitu ya, dari double bottom sampai ke mesin. Iya. Entah itu main engine, boiler atau HE gitu ya. Ya betul. Oke. Kapal kita di sini. Oke. Sebelumnya gue mau jelasin kan kemarin kita nih ada 3 grade ya. 3 grade itu 3 jenis lah. Ya kan, ada LSMDO, ada MBO, sama ada LSFO. Ketiganya ini kan kamu juga udah tahu kan perbedaan dari sulfur kontennya aja gitu kan. Nah kalau sekarang kita ini kan ada 3 grade dan 3 fungsi ini sebenarnya sama, cuman beda penggunaannya. Kalau kita di masuk Korea ini itu sudah mulai pakai 0.1 nantinya. 0.1. Jadi dia itu nggak boleh ke 0.5. Itu namanya ada CK CJK. Kayak kita masuk Cina tuh, kayak biasa kita masuk Cina. Nah itu ada CK. Nah sama seperti Korea, setelah kita mau masuk nanti itu ada, kita minta posisi, nanti kita ganti bahan bakar. So jalurnya itu sama, mungkin sama kayak di kapal-kapal kalian guys. Jadi dari double bottom, kalau di kapal kita ini Bang, dari double bottom ditarik sama pompa transfer, entah itu DO atau FO, ya kan. Lalu lari ke settling. Nah lari ke settling karena kita ada purifier kita nih ada FO, ada DO, ada LO. Ada 3 ya. Ada 3. Nah jadi kalau ngisi servis itu kita melalui purifier dulu. Nah, habis itu sebelum ke purifier ada steam, ada heater. Kita nih heaternya elektrik gitu kan, elektrik heater. Nah jadi dia melalui situ dipanasin, baru masuk melalui purifier di separat, dipisahkan masuk jenisnya antara minyak bersih minyak kotor, baru lari ke servis Bang. Oh iya. Mau DO, mau FO itu sama sistemnya. Jadi kalau di FO itu kita cuma ada FO settling sama FO service. Kalau di DO itu ada 3 tangki harian. Yang pertama DO settling, DO service 1, DO service 2. Nah kalau yang 2 ini khusus 0.1 Bang, khusus LSMGO. LSMGO itu low sulfur marine grade oil. Jadi dari situ kalau untuk kita pemakaian boiler sama main engine, kalau boiler itu langsung gravity, dia pemakaiannya langsung gravity, masuk ke filter langsung masuk ke sistem. Kalau boiler ya. Nah kalau dari main engine kita masuk ke pompa bawah, pompa supply, ada filter kan. Nah masuk situ baru lari masuk ke ball filter sirkulasi volumeter masuk ke main engine. Sistemnya seperti itu, langsung masuk ke hose pump, main engine dan masing-masing. Nah nanti itu sistem pembakarannya.
sistem dari double bottom sampai ke main engine atau boiler. Nah kalau yang ke generator kita sama Bal, kita gravity karena kita di atas, di mana DO service kan di atas. Nah jadi kita tinggal buka satu valve line sama yang di dekat AE nya aja. Jadi yang di valve di tangki ini udah standby. Ya sudah standby position. Jadi dari dia tangki harian itu masuk ke kilometer kan dia gravity aja. Nah baru ke bahan bakar ke AE langsung. Nah di situ udah dia nggak ada kayak main engine gitu sirkulasi kemana ini enggak. Jadi dia langsung gravity aja bahan bakarnya sih. Jadi seperti itulah line-nya untuk sistem bahan bakar di kapal yang sekarang kita lagi kayak gini. Terus apa kita kali aja Bas bicara tentang sistem bahan bakar dan penggunaan kita yang kita pakai sini kan yang tahun 21 sama tahun 25 Ya. dan 10 sama ya yang biasa. yang biasa. Dan bicara tentang low sulfur Bas, ini kan saat kita masuk di negara Cina ini kan peraturannya agak ketat ya, dan Iya. juga Korea. Tapi kenapa cuma di Cina dan Korea Bas? Saat masuk Singapura nggak di keadaan aturan? Oke, saya paham. Jadi penggunaan 0.1 dan 0.05 ini sebenarnya bakal dipakai untuk semua negara, Bang. Itu bakal nanti ke depannya. Tapi di negara-negara maju seperti kayak Cina, kamu tahu lah, negaranya lebih besar dan lebih pintar gitu kan. Karena ya rata-rata di mana-mana pasti ada pengusaha-pengusaha Cina atau orang-orang Cina kan. Jadi dia lebih maju, dia negara maju, dia nggak mau negaranya itu kotor dengan polusi gas buang kita. Jadi kalau 0.1 itu di gas buangnya tuh nggak begitu tebal, gas buang yang bahan bakar main engine atau boiler. Nah kalau di di Korea, di Jepang itu negara maju semua, jadi sudah dipakai seperti bahan bakar seperti itu untuk mencegah polusi udara gitu kan. Di Singapura nanti kedepannya kalau nggak salah sih tahun 2022 mungkin itu bakal diterapin 0.1 sama seperti Cina dan ya Korea. sama. Gua nggak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia gua nggak tahu apa sudah ada bahan bakar 0.1 apa enggak. Karena kalau di bunker nih kita itu lihat dari PDN itu jelas sekali gitu loh. Antara kalau oke lah antara MGO sama LSMGO itu beda tipis Bang. Jadi warnanya kalau dilihat dari sampel motornya itu beda tipis. Kalau yang MGO itu masih agak keruh lah, nggak terlalu keruh juga sih. Cuman kalau LSMGO dia bening warna merah gitu. Itu kalau ngeliat botol sampelnya ya. Kalau Itu secara visual. ya secara visual. Tapi kalau hasil labnya itu di testis dari testis lagi dari Meditech itu hasil labnya itu kelihatan lengkap detail dari ininya berapa, ironnya berapa nih, water contentnya berapa segala macam jelas. Nah terus kalau dari LSFO sama MFO CST 180 kalau enggak 380 itu sama secara visual sama-sama hitam. Cuman kalau kita pegang Bal dia agak kental kalau yang 180 sampai 380. Tapi kalau LSFO dia nggak begitu kental kalau kita pegang gitu kan. Nah makanya itu juga ngaruh Bal. Kalau kita minyaknya terlalu kental atau gimana itu bersangkutan dengan kayak purifier kita harus bekerja dengan ekstra, itu harus ganti gravity disknya juga, itu mempengaruhi juga hasil floater patternnya itu berapa, terus gas buangnya juga ngaruh juga. Makanya sekarang diterapin yang 0,5% sama 0,1%. Itu nggak ada lagi kita di bahan bakar ini ya, di kapal kita ini nggak ada MFO yang 180 CST atau 380 CST, nggak ada lagi. Jadi untuk mencegah jadinya air pollution itu, pencemaran udara gitu. Jadi yang kita pakai ini bahan bakar kita ini udah lebih rendah, udah bagus lah gitu kan. Kalau kalau diperhatiin gitu kan dari kapal manuver atau kapal lagi jalan atau ada
pekerjaan apa, itu kita lihat gas buang di luar di cerobong itu asapnya nggak begitu terlalu tebal. Memang seharusnya seperti itu gitu. Nah di negara-negara maju ini dia sudah memikirkan jauh sebelum dari ini. Sebenarnya aturan udah lama Bang, dulu gua kadet memang mau diterapin seperti ini gitu kan. Nah, cuman karena gua baru ya ibarat kata baru ngedapet lah, udah 2 tahun ini gua baru tahu ya akhirnya seperti ini toh sistemnya gitu. Jadi mungkin nanti kamu kalau next depannya atau join di perusahaan mana, Korea atau Jepang, ya bahan bakar seperti ini gitu kan. Ya untuk negara-negara maju pasti bahan bakar 0,1 atau 0,5% gitu. Jadi ini udah betul-betul yang kualitasnya bagus ya Mas. Standar sekali ya. Standar lah, standar IMO ini udah oke lah gitu kan. Nanti untuk titik-titik daerah mana yang wajib pakai 0,1 atau harus pakai 0,5, itu tergantung dari posisi-posisi yang negara kita mau tuju gitu kan. Misalkan masuk Korea di posisi koordinat ini kita harus ganti bahan bakar 0,1, nanti kita harus pakai 0,1. Oh setelah lewatin 0,1 ya udah berarti kita balik lagi 0,5 gitu loh, Kembali lagi. kembali lagi. Jadi nggak mesti harus bawa 0,1 karena harganya juga beda, balik lagi ke biaya gitu kan. Nggak mungkin company atau speed charter ngasih yang harganya tinggi buat pemakaian hari-hari. Sudah paham kalau ini kan masalah ini Bang? Ya, sampai di sini saya sudah paham tentang penjelasan tentang bahan bakar. Apalagi Pak? Tentang perhitungan proyek. Proyek itu kalau di sini laporannya itu kan masuk gua, tanggung jawab gua untuk abstrak log ya. Ya. Proyek itu dari discharge ke discharge, hitungannya satu proyek, bukan satu. Kalau ini kan ada yang loading to loading ada. Ini dari kalau kita discharge to discharge. Jadi misalkan kemarin kita bongkar di mana terakhir? Dongguan. Nah, Dongguan, Cina. Dongguan Cina. Nah, sekarang kita posisi di Jesu Korea. Yosu Korea. Nah, ini kan mau loading. Ya. Berarti ini belum satu proyek, Belum masih komplit. separuh, belum komplit. Oh iya. Nah, nanti satu proyeknya setelah di charge dari Korea ini kemana? Kan ada emailnya tuh katanya ke Zhenjiang. Nah, berarti satu proyeknya nanti di Zhenjiang itu. Jadi record jam dan tanggalnya itu sudah ada nanti. Sudah ada. Itu biasa ada rumusnya. Kalau enggak auto langsung di komputer. Ini kita auto langsung di komputer. Jadi dari discharge-nya di Dongguan itu misalkan tanggal 21 April misalkan ya. Ya. 21 April tahun 2020 jam 17.00 misalkan. Nanti untuk bongkar selanjutnya ada di misalkan di Vietnam ya kan, tanggal 30 April 2020 jam 1 malam. Nanti sudah ketahuan itu berapa hari, berapa jam, berapa menit. Akan muncul sendiri. Nah, akan muncul sendiri di komputer kita ini sudah ada rumusnya auto gitu kan. Di abstrak log. Abstrak log. So, nah itu yang jadi suatu patokan pemakaian bahan bakar dalam sebulan itu berapa. Ini kita bicara lagi tentang bahan bakar, Bos. Iya. Ini kan perhitungan kita kadang disesuaikan dengan perhitungan melalui kilometer dan juga soundingan. Bagaimana, pertanyaan saya Bos, bagaimana kalau soundingan tangki atau tank condition kita berbeda dengan yang di kilometer? Oke guys, pertanyaan menarik, tapi kita stop dulu untuk nanti sesi keduanya. Jangan lupa, jangan kemana-mana, share, like, serta subscribe video gua, channel YouTube gua bersama dengan Iqbal, si Junior Engineer. Oke guys, thank you.